Oh, jaringan. Jaringan, Pak. Sik, bentar terlempar. Jaringannya, Bu. Iya, yang di laptop. Bismillah, tak cobanya. Tak tutup aja. Belum ya? Belum, Bu. Oh, iya, Pak. Masih white. Sudah. Ini sudah. Ya, sudah siap dimulai. Bentar. Lemot. Lemot, gak usah lagu, langsung aja ya, Pak ya. Bismillah. Oh, lemot. Sudah, Pak. Siap. Sudah dimulai, Bu. Mulai. Sudah. Sudah. Pak Sultan sudah bisa ya? Siap, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan webinar komunitas online KGB Indonesia yang ke-60. Jadi ini panjang webinarnya ya, kalau dimulai dari awal dulu sekarang ke-60. Berapa tahun ya, Bu Sri ya? Iya. Baiklah Bapak Ibu, terlambat dari biasanya karena ada satu dan beberapa hal yang membuat ini agak terlambat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikuti webinar dengan tema integritas itu keren, sekolah tanpa korupsi, hidup lebih berarti, yang akan disampaikan oleh Bapak Sultan, yaitu guru SMA Negeri 4 Kota Malang. Nah, apa hubungannya antara integritas, korupsi, dan hidup yang keren itu nanti akan disampaikan oleh Pak Sultan. Dan sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, marilah kita mulai kegiatan pada malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan.
selesai. Terima kasih. Kami lanjutkan Bapak Ibu webinar pada malam hari ini. Ini susunan kepanitiaannya yaitu penanggung jawab Ibu Sriani, SPDA, Singgih. Narasumbernya nanti adalah Bapak Ahmad Sultan, SPD. Kemudian seksi acaranya ada Bapak Arif Rahmat Hidayat, ada Bapak Maidaman Mendrova, ada Ibu Wahyu Sutrianingsih, dan Ibu Marga Sulita. Itu susunan kepanitiaan pada malam hari ini. Mungkin beberapa tidak bisa hadir karena mungkin ada kendala. Ya, Bu Sri? Iya. Mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit kesulitan dengan suara saya juga. Suara saya agak stereo karena memang ada yang menggelitik tenggorokan saya. Baiklah, berikutnya kami bacakan susunan acara untuk pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan atau doa yang tadi sudah kita laksanakan. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini bisa kita lewati karena sekarang sehari-hari kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap pagi jam 10. Kemudian ada pembacaan tata tertib. Berikutnya ada sambutan oleh Ketua KGB Indonesia Ibu Sriani SPD dan paparan dari narasumber Bapak Ahmad Sultan SPD, yaitu saya. Berikutnya Bu Sri, Iya. tentang tata tertib mengikuti webinar pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu, tata tertib hadir atau bergabung di ruang meeting 15 menit sebelum kegiatan dimulai. Kemudian semua peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, ini sudah pasti. Menampilkan video profilnya dan menonaktifkan mikrofon. Mikrofon diaktifkan hanya ketika hendak bicara atau sebelumnya raise hand supaya diberi kesempatan oleh moderator. Berikutnya yang ketiga, membuka kamera sesuai permintaan panitia untuk diambil fotonya. Dan yang terakhir adalah mengikuti acara sampai dengan selesai. Ini tata tertibnya Bapak Ibu. Semoga kita nanti bisa menjalankan tata tertib ini dengan baik dan tertib semuanya. Baiklah. Itu tadi tata tertib webinar. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Ketua KGB Indonesia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sriani SPD. Kepada beliau Ibu Sriani, kami persilahkan. Terima kasih Pak Singgih. Selamat malam Bapak Ibu, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat berjumpa kembali di webinar di komunitas Guru Belajar Indonesia yang ke-60. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut hadir walaupun tidak banyak jika dibandingkan dengan jumlah anggota dari ruang GTK yang ribuan, juga yang ada di grup WA ratusan. Dibandingkan dengan jumlah itu, ternyata untuk malam hari ini hadirnya ada 15 orang saya lihat di sana. Tapi kita masih tetap semangat karena kita masih bersyukur masih ada Bapak Sultan yang bisa memberikan ilmunya untuk kita semua.
Terima kasih kepada tim KGB yaitu Pak Singge, Pak Sultan, Pak Arif yang pada malam hari ini hadir. Mungkin yang lain belum bisa hadir karena berhalangan. Pada malam hari ini saya tidak banyak yang saya sampaikan, hanya kalau memang Bapak Ibu yang lain punya materi atau ingin berbagi ilmu, boleh WA saya atau Pak Sultan atau Pak Singge. Kami menerima dengan senang hati Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, berikutnya mohon maaf kalau link chatnya di chatnya saya tutup karena tadi baru buka chat yang sehingga saya tutup Bapak Ibu. Karena itu pada malam hari pada ini tadi saya nanti aja kalau sudah ada daftar baru kita share di kelihatannya Pak Sultan keluar. Bapak Ibu yang bisa saya berikan bermanfaat ini nantinya mohon maaf dulu. Pak Singge, Pak Sultan, saya kembalikan ke Pak Singge. Ya, baiklah, atas sambutan. Coba saya lihat. Ya, Telah sampai hari ini. Webinar tiap setiap 2 minggu sekali, insya Allah. Mungkin karena satu dan lain hal, mungkin ada kadang kalanya 1 bulan sekali, atau dulu bahkan bisa setiap minggu sekali, setiap hari Jumat, ketika memang pendukungnya memang sedang bergas itu namanya ya, semangat begitu. Tapi tidak mengurangi semangat kita Bapak Ibu pada malam hari ini beri komunitas KGB Indonesia. Baiklah, kita bacakan. Kok ditutup Bu Sri? Hai. Mau saya bacakan tadi. Sudah. Muncul apa enggak? Belum. Hai. Ntar. Kak Noto bilang dewe. Sambil nunggu Pak Sultan, Pak. Pak Sultan ada. Ya wis, apa nanti ya? Ya. Baiklah. Bapak Sultan ini saya perkenalkan secara singkat, nanti berikutnya nanti saya bacakan berikutnya di sebelum sesi tanya jawab. Pak Sultan ini adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 4 Malang. Sudah saya share, bentar. SMA Negeri di 4 Malang itu Bapak Ibu terkenal dengan sekolah unggul. Oh ya, baiklah. Saya bacakan di sini. Kelihatan, Pak? Sepertinya sinyalnya Bu Sri kurang kelihatan tapi bagus.
eh, Bapak Ahmad Sultan ini lulusan S1 Pendidikan Berbagi Praktik Baik. Kemudian iya tapi agak burik, Bu. Oh. Memang Agak buram. iya, memang Saya kecil. bacakan yang bisa terbaca saja Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian apa ini? Sebagai narasumber pada kegiatan webinar dan webinar yang sebagai narasumber banyak sekali. Kemudian prestasinya antara lain adalah guru penggerak angkatan pertama, kemudian pengajar praktik guru penggerak, juara 2 kategori guru SMA kompetensi pemberian literasi tingkat nasional, nah juara 2 tingkat nasional Bapak Ibu. Kemudian juara 2 kompetensi penghargaan guru interaktif Indonesia kategori guru SMA. Semuanya juara nasional ya Bapak Ibu. Iya. Juara 3 lomba video inovasi pembelajaran pada masa pandemi. Kemudian juara 3 lomba video pembelajaran interaktif yang diselenggarakan oleh BRI dan lolos seleksi workshop internasional oleh National Institute of Education Singapore. Itu kurikulum vitae dari Pak Ahmad Sultan. Berikutnya, Bapak Ibu, kita langsung saja supaya tidak paparkan materi pada malam hari ini, yaitu tentang bebas korupsi. Ya, oke. Terima kasih Pak Singgi. Ya, oke. Yang terhormat Ibu Sriani, ya Bapak Ibu, Ibu Sriani ini merupakan ibu guru hebat ya Bapak Ibu ya, yang menjadikan Kombel komunitas belajar Indonesia baru ini, atau singkat KGB Indonesia, menjadi berkembang sampai hari ini ya. Secara otomatis bahwa di kegiatan-kegiatan itu banyak sekali narasumber-narasumber yang sudah berperan secara aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan, bisa jadi 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Jadi tergantung dari apa materi yang bisa hangat diangkat pada saat itu. Ya, oke Bapak Ibu, sebelum saya memberikan materi saya, monggo silakan dituliskan dengan emoticon aja di layar ini, di chat ya Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Emoticon aja Bapak Ibu ya. Ya, tentunya kan bermacam-macam nih perasaannya, karena kan ini besok libur ya, liburnya cukup lumayan banyak ya, Sabtu, Minggu, Senin gitu, seperti itu. Bagaimana nih perasaan Bapak Ibu pada malam hari ini? Cukup dengan emoticon aja ya. Pak Rahmat lagi gembira ini kalau dilihat dari emoticonnya Bapak Ibu ya. Ya, Pak Singgi juga sama gitu ya. Ya, oke Bapak Ibu, sekarang coba akan saya share. Bentar. Ya, oke. Apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat apa tidak? Sudah Pak, sudah terlihat. Oh ya, oke. Jadi judul presentasi saya ini adalah Integritas Itu Keren, Sekolah Tanpa Korupsi, Hidup Lebih Berarti. Loh, kok ada ya sekolah tanpa korupsi? Kok ada sih korupsi di sekolah gitu ya? Jadi kita akan kulik sedikit demi sedikit Bapak Ibu ya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke. Belakang saya. Nah, bagaimanakah kondisi kita? Kita akan lebih jauh tahu bagaimana kondisi kita sekarang hari ini. Kondisi kita adalah seperti ini Bapak Ibu.
di sini ada kejujuran akademik dan ketidakdisiplinan akademik. Nah, kalau kita baca di sini ada grafik ya Bapak Ibu bahwa menyontek itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh anak-anak, baik oleh siswa dari kalangan SD sampai SMA maupun dari mahasiswa. Kalau kita lihat persentasenya adalah 43% siswa, 58% itu Mohon maaf Pak mahasiswa. Sultan, Oke? interupsi. Itu memang slide-nya enggak ganti ya? Loh, oh enggak ganti ya Pak ya? Ganti loh Pak. Bentar, Oh, bentar. di Oke. tampilan kita enggak ganti. Oh, sebentar. Saya nukar gitu. Saya stop sharing dulu. Saya kasih yang entire aja kalau gitu. Bentar ya. Seperti ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan Pak Singgi? Kelihatan Pak. Ini Ya, itu baru muncul slideshow. bisa, ini bisa? Ya, ganti ya. Oh iya, iya. Oke. Ya, oke. Sekarang coba pakai Bapak Ibu kita akan lebih mereka mengatakan bahwa menyontek itu biasa dilakukan, padahal mereka tahu bahwa menyontek itu tidak baik. Nah, perilaku menyontek juga terjadi di mayoritas sekolah. Jadi kalau kita lihat di sekolah itu ada 78%, 98%-nya adalah di kampus. Selanjutnya adalah plagiarisme. Nah, plagiarisme itu juga dilakukan di sekolah dan juga di kampus. Yang terbanyak di kampus ini Bapak Ibu ya, dan 43% plagiarisme yang dilakukan oleh guru, dosen di satuan pendidikan. Yang selanjutnya adalah ketidakdisiplinan akademik. Nah, di sini kalau kita lihat keterlambatan hadir ya Bapak Ibu ya, keterlambatan hadir di sini siswa dan mahasiswa yang terlambat hadir di sekolah itu ada 45% siswa, 84%-nya sekolah. Ini sangat miris sekali Bapak Ibu ya. Jadi siswa mengatakan ada guru yang terlambat hadir itu ada 69%, dan mahasiswa mengatakan masih ada dosen hadir ada 96%. Sedangkan tidak hadir dalam mengajar itu ada 96% kampus dan 64% sekolah. Tidak hadir dalam mengajar artinya adalah tanpa ada izin yang jelas. Nah, ini potret yang terjadi dalam kehidupan sekolah kita Bapak Ibu, dan kita nggak bisa memungkiri ini memang benar-benar terjadi gitu ya di beberapa sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ya, nah seperti yang saya jelaskan tadi itu juga merupakan korupsi ya Bapak Ibu ya. Korupsi itu kan tidak, korupsi itu bisa juga berarti, dan itu kuat banget ya kalau dalam lingkungan sekolah, lingkungan pembelajaran, korupsi seperti itu biasa atau beberapa kali dilakukan oleh seorang guru. Nah, sekarang di sini saya akan coba mengulik apa yang namanya gratifikasi. Gratifikasi ini adalah sebuah persepsi di mana dia dari murid atau wali murid itu dianggap wajar untuk diterima. Jadi dari murid atau dari wali murid ya, itu persepsinya wajar sih hadiah itu diterima kan. Anak-anaknya kan saya didik selama 3 tahun atau 2 tahun lah katakan seperti itu kan, hadiah itu wajar juga. Nah, hadiah ini bisa dikategorikan sebagai kebiasaan yang diberikan oleh orang tua atau wali murid ya, dan juga murid ya, terhadap guru gitu, misalnya hadiah pada saat hari raya, kenaikan kelas dan sebagainya. Nah, kondisi ini akan menimbulkan atau mencetus yang namanya kondisi negatif yang tanpa disadari terjadi akibat pemberian bingkisan tadi. Secara lambat laun kan, wah si A misalnya orang tuanya memberikan hadiah atau bingkisan itu beberapa kali pada kita, kan kita pastinya yang ada dalam hati kita kan,
wah baik banget ya ibunya, nah apalagi anaknya, misalnya seperti itu. Nah, ada kalanya kita ada pemberlakuan istimewa terhadap dia, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang tanpa kita sadari, lambat laun itu akan tercetus dalam hati kita, dalam perilaku kita. Nah, kalau kita lihat di sini persentasenya adalah ada 65% ya, di sekolah ya. Jadi kebiasaan orang tua yang memberikan bimbingan kepada guru, jadi seperti itu. Guru atau kepala sekolah juga bisa. Nah, di sini kalau kita lihat persentase ini memang tidak hanya di satu sekolah, ini hanya di beberapa sekolah yang ada di Indonesia, jadi seperti itu. Nah, sedangkan suap itu menurut orang tua ada guru yang menerima bingkisan agar nilai bagus atau agar lulus. Nah, biar nilainya bagus, ada semacam suap yang diterimakan oleh guru. Nah, ini termasuk korupsi ya Bapak Ibu ya, korupsi yang dilakukan di dunia pendidikan. Kalau kita mengenalkan korupsi itu pasti dilakukan di tempat-tempat lain ya, biasanya di kantor dan sebagainya yang notabene itu ada pendanaan di situ misalnya seperti itu. Tapi nyatanya tidak hanya di luar ya Bapak Ibu ya, tapi di dunia pendidikan pun ada yang namanya korupsi seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengadaan barang atau jasa, misalnya ada benturan kepentingan, yaitu pimpinan menentukan vendor pelaksana atau penyedia berdasarkan relasi pribadi. Nah, jadi misalnya pembangunan ini ya itu sarana dan prasarana sekolah, gitu. Pimpinan atau kepala sekolah memiliki vendor yang mungkin biasa menyediakan gitu sebagai penyedia gitu ya, relasi yang akrab gitu ya sama kepala sekolah. Nah, itu bisa dikategorikan juga sebagai gratifikasi, yaitu korupsi yang dilakukan di dunia pendidikan. Atau komisi atau kickback. Kalau kita lihat di sini persentasenya ada 26% di sekolah dan 68% di kampus. Jadi ada pihak di satuan pendidikan yang menerima komisi dari vendor. Jadi ya tentunya ya Bapak Ibu ya, kalau kita pimpinan misalnya ada vendor tertentu yang sudah kita kenal akrab, misalnya relasi, misalnya bangunan satu sekolah berapa misalnya. Anggarannya dianggarkan 100 juta misalnya. Nah, tapi dengan adanya komisi tak bisa. Dengan adanya komisi yang dilakukan, yang diberikan gitu kepada kepala sekolah atau kepala sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu merupakan gratifikasi atau istilahnya kita kategorikan sebagai korupsi. Seperti itu. Nah, pengadaan atau pembelian dilakukan secara kurang transparan. Jadi sebentar. Sebentar aja. Bi, kenapa Miha nggak manggil Abi Baba? Aja. Nah, terus saya bilang gini. Bi, kenapa Abi nggak bilang Abi Baba? Kau kiranya aku kambing tak? Lah, aku kambing kan Baba. Sebentar, suaranya masuk, suaranya sambil Baba. Ya, oke. Nah, sekarang di sini kita lihat Bapak Ibu, maaf yang ke saya ini pada saat saya presentasi. Nah, sekarang kita lihat perilaku koruptif. Ya, jadi ada pungli penerimaan PPDB. Jadi masih ada pungutan yang dikenakan di luar biaya resmi dari sekolah dalam penerimaan siswa baru. Hanya 28% sekolah. Tidak banyak ya Bapak Ibu ya, bisa kita kategorikan ini merupakan suatu perilaku koruptif. Nah, BOS misalnya, dana BOS ya, bantuan operasional sekolah dari dinas gitu ya, dari provinsi. Yaitu kesesuaian pemanfaatan dana BOS di sekolah dengan peruntukan sesuai aturan. Itu kalau yang tidak sesuai aturan itu ada 12% Bapak Ibu. Jadi yang diperuntukkannya tidak sesuai aturan. Di sini ada 17% potongan, pungutan, ada nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau proyek, tekanan yang kenal gitu misalnya 40%, atau penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya 47% dan lainnya ada 42%. Nah, ini merupakan potret-potret yang terjadi di dunia pendidikan kita Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita pungkiri ini terjadi gitu loh. Terus yang terakhir itu pungli pada sertifikasi atau pengajuan dokumen lain. Nah, biasanya ada pungutan biaya untuk sertifikasi, penyetaraan jabatan, pengajuan dokumen dan sebagainya. Yang ini di sini kalau kita lihat yang paling nampak besar itu di universitas 60% dan di sekolah ada 23%. Nah, hal tersebut dipicu dari karakter dari seseorang yang tidak
tidak bisa mengenal integritas dirinya. Jadi dia tahu ini salah, tapi dia lakukan seperti itu. Dia tahu ini tidak benar, tapi dia jalankan. Terus kalau seperti itu bagaimana? Jadi dia punya sesuatu yang mengatakan dalam dirinya, oh ini tidak pantas untuk aku lakukan, tapi dia melakukan dengan sadar. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, PR kita sama-sama itu adalah memperbaikinya. Bagaimana kita bisa memperbaikinya? Siap enggak kita bertumbuh? Siap enggak kita berubah? Jangan yang ada dalam pikiran kita itu fix mindset atau pola pikir yang tetap. Tapi kita harus grow mindset, mempunyai pola pikir yang bertumbuh, seperti gitu ya. Kita nggak boleh apatis, kita nggak boleh kurang semangat, kita nggak boleh tetap berada di tempat saja, jalan di tempat. Artinya kita harus siap berubah, kita harus siap berjalan ke depan, ke samping, ke belakang, dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu semuanya bisa renungkan yang saya katakan tadi. Kita lihat Bapak Ibu, ini adalah potret yang ada di Cina Bapak Ibu. Jadi Cina itu menerapkan hukuman yang sangat berat kepada siswa yang curang saat ujian negara. Hal ini merujuk kepada Undang-Undang Pasal 284 KUHP Cina. Jadi ada undang-undangnya Bapak Ibu ya, di mana bagi siswa yang melakukan kecurangan saat ujian negara, menyontek ya, jadi dijatuhi hukuman maksimal 7 tahun penjara. Siswa yang berbuat curang pun otomatis dicoret namanya dari keikutsertaan ujian. Nah, kalau di Indonesia enggak dong Pak Sultan? Iya, di Indonesia tidak akan terjadi seperti itu. Jadi kalau ini di Cina ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi benar-benar budaya kejujuran itu diterapkan oleh masing-masing sekolah. Kita lihat aja di sini. Ya, tidak ada yang siswa yang mencontek. Duduknya seperti ini sudah melambangkan bahwa mereka memiliki integritas yang tinggi. Mereka tahu posisi dia, posisi mereka. Jadi kalau saya belajar ya saya pasti bisa. Kalau saya tidak belajar ya pasti saya nggak akan bisa, gitu seperti itu. Nah, alangkah indahnya ya kalau anak-anak Indonesia seperti ini. Jadi mereka tahu benar, nyontek nggak boleh dong. Mereka punya integritas yang tinggi. Mereka punya sasaran atau tujuan yang berbeda gitu, tujuan yang akan dia tempuh nanti selanjutnya. Jadi seperti itu. Jadi dia sadar betul. Ada berkesadaran dalam diri dia untuk tidak mencontek, seperti itu. Masih ada harapan Bapak Ibu, tinggal kita mau nggak ambil peran, mau nggak kita mengedepankan kejujuran dalam hati kita, menerapkan kejujuran dalam anak-anak kita. Tetap semangat, tetap bertumbuh, tetap berjalan ke depan, tetap mengayomi anak-anak, tetap memberikan sesuatu yang bermakna kepada anak-anak, tetap memberikan menjadi guidance-nya anak-anak, petunjuknya anak-anak. Itu harus kita Bapak Ibu ya, harus kita refleksikan dalam diri kita sendiri untuk hal-hal seperti itu. Pasti kita bisa seperti mereka. Artinya bahwa kalau di Cina bisa menerapkan seperti itu, ya walaupun di Indonesia tidak penerapan ada hukuman kalau mencontek atau kecurangan dan sebagainya sampai dicoret namanya dari universitas ataupun sekolah, tapi kita pasti bisa melakukannya Bapak Ibu. Tidak dengan cara itu, tapi dengan cara kita sendiri. Dengan cara yang bagaimana Pak Sultan? Nah, ini nanti ada kelanjutan. Apa kita siap seperti mereka Bapak Ibu? Jadi jawabannya ya harus siap dong gitu ya. Kalau kita mau memiliki pola pikir yang bertumbuh, grow mindset, apalagi di pembelajaran mendalam ya Bapak Ibu ya, baik siswa maupun itu harus punya pikiran grow mindset, pikiran yang bertumbuh, tidak pikiran atau fix mindset. Apa kita siap seperti mereka? Insya Allah kita akan siap Bapak Ibu kalau guru itu menjadi garda terdepan ya untuk anak-anak didik kita. Nah, jawabannya adalah pada apa Bapak Ibu? Yang merah ini Bapak Ibu bisa baca, integritas Bapak Ibu jawabannya. Saat mencari orang untuk kamu pekerjakan, cari 3 kualitasnya. Ini Warren Buffett, seorang investor dan pengusaha dan filantropis asal Amerika Serikat, orang terkaya ketiga dunia, versi World
Forbes tahun 2015 itu mengatakan saat mencari orang untuk kamu pekerjakan, cari 3 kualitas. Yang pertama adalah integritas, kedua adalah kecerdasan, yang ketiga adalah tenaga. Jika mereka tidak memiliki yang pertama, maka 2 hal lainnya akan membunuhmu. Jadi kalau hanya kecerdasan dan tenaga saja, tanpa integritas yang tinggi, nggak bisa Bapak Ibu. Integritas itu bisa kita katakan sebagai loyalitas, kesetiaan, ikut ambil peran, ikut ambil bagian, merasa memiliki, itu integritas Bapak Ibu. Nah, jadi itu yang harus kita punya sebagai seorang guru. Itu yang harus kita punya sebagai seorang siswa, jadi seperti itu. Nah, hanya guru aja ya, siswa pun juga harus punya integritas, rasa memiliki sekolah, rasa memiliki memiliki efforts yang tinggi untuk belajar. Jadi itu Bapak Ibu, integritas yang pertama kali. Nah, di sini ada menurut hasil penelitian Thomas G. Stanley, PhD, American Writer and Business Theorist. Jadi dia seorang writer, ya penulis dari Amerika. Ini mengatakan dari 100 faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, IQ atau intelligence quotient atau otak kita, IQ kita, intelligence kita hanya berada di urutan ke-21. Lulus dengan nilai terbaik berada di urutan ke-30. Nah, bayangkan Bapak Ibu. IQ kita itu di urutan ke-21. Akhirnya anak-anak itu urutannya ada di 21. Sedangkan lulus dengan nilai terbaik, nilai tertinggi, cum laude misalnya, itu ada di urutan 30. Nah, sekarang apa yang ada di urutan pertama? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ini, yang ada dalam urutan pertama adalah being honest is number 1. Menjadi jujur itu adalah yang pertama. Ini Bapak Ibu. Guru jujur, siswa jujur, ke depan akan mujur. Jadi seperti itu. Artinya bahwa apabila guru jujur, dia mengajar dengan tulus ikhlas, jujur, tidak mau memikirkan hal lain hanya untuk pembelajaran, hanya untuk anak-anak didik kita, membuat RPP, membuat modul ajar, membuat presentasi, hanya untuk anak-anak kita. Siswa juga seperti itu, jujur, tidak suka mencontek dan tidak suka berkata bohong. Kepala sekolah juga seperti itu. Penyaluran dana BOS disalurkan dengan baik, tidak ada pungutan, stop pemberian hadiah dari wali murid dan sebagainya. Nah, itu menjadi ciri kesuksesan. Jadi kesuksesan dari pribadi tersebut. Siswa ya siswa, kalau guru ya guru, kalau orang tua ya orang tua. Yang kedua adalah disiplin, good interpersonal skill, dukungan dari pasangan hidup, bekerja keras dari yang lain, sampai nomor 10 kemampuan menjual gagasan dan produk. Jadi nomor 1 adalah being honest. Nah, sekarang kita lihat sebentar. Kita lihat di Finlandia, satu negara kecil miskin, sumber daya alamnya miskin, Bapak Ibu, alamnya keras. Jadi ada tumbuhan tapi tidak seberapa subur seperti di Indonesia, Bapak Ibu. Dalam 20 tahun terakhir, kejujuran dan etika moral menjadi prioritas utama negara. Pada 5 tahun pertama saja, Finlandia berubah dengan cepat. Tingkat kemakmuran dan kebahagiaan meningkat tajam, dan dia membuktikan bahwa kepintaran dan sumber daya alam bukan faktor penentu kemakmuran dan kebahagiaan, namun yang terpenting adalah kejujuran. Kalau sudah ada kejujuran, Bapak Ibu, etika moral itu bisa ditingkatkan. Ya, nggak ada orang yang mencuri. Nah, mereka semuanya ingin berada di jalur yang lurus, jalur yang jujur. Nah, ini yang terjadi di Finlandia. Negara kita bagaimana gitu ya? Itu ada pertanyaan besar yang ada dalam pikiran kita yang harus ditanya, yang harus dijawab sama-sama ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, tahun 2045 negeri kita negeri yang potensi sumber daya manusianya luar biasa lincah dan vital atau bonus demografi. Berpotensi menjadi kekuatan besar dunia. Nah, ini kalau presiden kita itu mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Nah, berarti kan
pemuda menjadi tolak ukur bagi integritas bangsa kalau gitu Bapak Ibu. Jadi tolak ukur integritas bangsa itu ada pada anak-anak didik kita sendiri, ada pada siswa-siswa kita. Jadi yang bisa kita mulai adalah dalam diri siswa, dan otomatis kita juga harus bertumbuh dong. Kita harus punya semangat, kita harus punya sesuatu untuk menjadikan siswa-siswa kita, murid-murid kita menjadi seorang pribadi yang jujur. Nah, dalam menjawab tantangan masa depan ini, Anda semua adalah permata masa depan. Anda akan menjadi tokoh pada masanya dan pemimpin negeri ini di masa depan. Anda adalah subjek perubahan. Sehingga siswa harus memiliki integritas, memiliki karakter yang kuat. Nah, Muhammad Hatta mengatakan, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Nah, apa yang harus dilakukan? Mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, mari kita lakukan. Bagaimana strategi dalam pemberantasan korupsi? Yang pertama adalah penindakan takut korupsi, perbaikan sistem tidak bisa korupsi, dan pendidikan tidak ingin korupsi. Nah, intinya adalah dalam strategi ini kita bisa membendung yang namanya korupsi yang ada di dalam dunia pendidikan. Nah, intinya adalah pada aktualisasi integritas yang saya katakan tadi adalah habits. Jadi kelakuan kita, tingkah laku kita, kebiasaan kita. Mungkin cara membangun integritas diri dengan cara Jumat bersepeda kakan. Apa ini Mbak Sudon? Artinya adalah Jumat jujur, mandiri, T-nya tanggung jawab, berani, bernyaya, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan yang terakhir kerja keras. Nah, integritas dan nilai-nilai anti korupsi seperti aspek intinya adalah jujur, disiplin, tanggung jawab. Aspek sikapnya adalah adil, berani, peduli. Aspek etos kerjanya adalah kerja keras, mandiri, sederhana. Sedangkan integritas itu kesesuaiannya antara pola pikir dan pola sikap, kesamaan apa yang dikaitkan dan dilakukan. Dalam artian bahwa yang tadi saya katakan adalah integritas itu adanya kesesuaian antara pola pikir kita sebagai seorang manusia dan pola sikap kita. Nah, kalau pola pikir kita jujur, pola pikir kita positif, maka akan tercermin dalam pola sikap kita. Etos kerja yang baik, ya, kerja keras yang baik, masuk tepat waktu, tidak pernah izin apabila memang dalam keadaan sakit yang mendadak atau bepergian, mengabarkan sesuatu, berkomunikasi dengan baik dengan kepala sekolah dan juga teman. Nah, itu akan timbul integritas yang tinggi Bapak Ibu. Akan ada perubahan pola sikap. Nah, kalau kita jujur misalnya, akan ada perubahan dalam pola sikap kita. Kita akan bisa menerima sesuatu yang salah di depan kita. Jangan deh, yang kita lakukan dia seperti ini. Nggak mau deh menerima suap atau menerima hadiah dari wali murid, karena kita memiliki pola pikir yang bertumbuh, kita memiliki pola pikir jujur, maka akan tercermin dalam sikap kita. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu ya, Jumat bersepeda, ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan juga kerja keras. Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang atau jujur, mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain, peduli, gigih, dan fokus dalam melakukan sesuatu. Tidak asal-asalan atau kerja keras, taat terhadap peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis, siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tanggung jawab, bersahaja, tidak berlebihan, sederhana, tidak bergantung pada orang lain, mandiri, mantap hati dan percaya diri, tidak gentar, itu berani, berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang, adil. Nah, 9 hal yang ini bisa kita lakukan sama-sama. Bisa kita mulai dari diri kita sendiri Bapak. Bisa kita mulai dari diri murid-murid kita sendiri. Dengan apa? Dengan yang kita lakukan Bapak. Dengan kepedulian yang kita punya, dengan kejujuran yang kita punya, dengan kerja keras, disiplin waktu yang kita punya, dengan tanggung jawab yang kita miliki, dengan kesederhanaan kita, dengan kemandirian kita. Kalau misalnya kita ingin berbuat mandiri, kita buat
apa namanya itu, pembelajaran kita sendiri, kita rancang pembelajaran kita sendiri dengan baik, disesuaikan dengan keadaan kondisi kelas, disesuaikan dengan keadaan kondisi sekolah, bersikap adil dan berani. Insya Allah itu adalah integritas yang tertinggi yang kita punya. Pastinya kalau kita lakukan ya korupsi akan lenyap, tidak akan ada korupsi di sekolah lagi gitu ya. Ya hanya kejujuran yang bertanggung jawab. Nah, saatnya Bapak Ibu membiasakan yang benar. Yang benar ini dibiasakan Bapak Ibu. Bukan membenarkan yang biasa. Jadi stop gratifikasi di lingkungan sekolah. Yuk kita hentikan budaya memberi bingkisan saat pengambilan rapot. Kondisi negatif yang tidak disadari dapat muncul akibat pemberian bingkisan. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu ya. Perlakuan istimewa terhadap siswa, intervensi terhadap kebijakan dan kegiatan pembelajaran di sekolah, normalisasi praktik gratifikasi pada anak sejak usia dini. Jadi artinya stop gratifikasi, gencarkan layanan terintegrasi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di kantor itu, beberapa hari yang lalu itu saya ke kantor ya Bapak Ibu ya, untuk mengurus pergantian nama dari akte kelahiran anak saya. Saya mengatakan, berapa Ibu biayanya? Mohon maaf Bapak, kami tidak ada biaya untuk pengurusan ini. Semuanya berdasarkan pada prosedur yang sesuai dan memang kami tidak boleh menarik apapun dari Bapak. Itu Bapak Ibu. Salah satu hal yang merupakan layanan terintegrasi. Jadi seperti itu. Banyak ini menurut Baharudin Lopa, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Nah, sulit kita lakukan tapi harus kita bisa Bapak Ibu. Kadang kita merasa bahwa lah tenang wis, banyak orang yang mengadop RPP-nya miliknya si A misalnya. Apa lah, lain kan juga sama-sama mengadopsi RPP orang lain. Nah, padahal kan belum tentu RPP yang kita adopsi itu sesuai dengan kondisi dari kelas kita, dari gitu Bapak ya. Makanya Bapak Ibu harus berani menjadi yang benar meskipun hanya sendirian. Melakukan kebenaran hanya sendirian tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu akan menjadi suatu contoh bagi yang lain. Aroma atau aura positif itu pasti akan terpancar apabila kita berani menjadi yang benar. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sultan. Bapak Ibu tepuk tangan untuk Pak Sultan. Ini luar biasa paparannya tentang bagaimana menerapkan anti korupsi di lingkungan sekolah kita. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan kalau ada yang hendak bertanya atau juga mau sharing sesuatu, silakan dengan raise hand atau mengangkat tangan, atau juga karena yang bergabung ini ada berapa ini? 10, ada 10 Pak. Ada 10, jadi langsung buka mic juga boleh Bapak Ibu. Iya, nah, Bapak monggo silakan. Buka silakan. Atau mulai dari saya dulu Pak Sultan ya. Oh ya monggo silakan Pak Singgi. Iya. Saya tua yang memberi sesuatu kepada gurunya. Tuh. Ya. Lah terus apa orang tua itu memang tidak boleh berterima kasih kepada guru dengan itu oleh asal oleh Iya.
dalam kondisi tersebut memang kadang kan guru dihadapkan pada dua pilihan yang serba salah. Oh, nanti kok gak terima gak gitu ya, karena kan kenapa sih Pak kalau mau menerima cuma pemberian ini aja loh, kan bukan suap dan sebagainya. Nah, is okay lah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus juga memikirkan sesuatu yang akan terjadi di balik itu gitu ya Pak Cindy. Jadi kalau kita menerima sesuatu barang misalnya dari orang lain, pasti kan di hati kecil kita itu ada tendensi bahwa kita mengatakan, oh ya terima kasih ya dikasih, baik ya sekali ya ibu itu ya. Ada sesuatu perasaan yang mungkin bisa dikategorikan sebagai ada hal yang istimewa gitu ya, yang bisa kita rasakan gitu ya. Wah, anaknya Bapak ini memberikan saya seperti ini. Jadi ada sesuatu di situ, di balik itu ada sesuatu Pak Cindy. Itu kalau dilakukan berulang kali Pak ya, mungkin kalau dilakukan agak beberapa kali gitu akan mungkin akan menggugah perasaan yang ada dalam diri kita itu Pak Cindy. Nah, kalaupun seperti itu terjadi pada diri kita Bapak Ibu, kita tidak memungkiri ya kalau kita di sekolah itu kadang nggak usah gitu lah Bapak Ibu, itu saat kenaikan kelas misalnya di SMA itu kan biasa ya, anak-anak itu saat kenaikan kelas kasih bingkisan kepada wali kelasnya, ucapan terima kasih dan sebagainya itu ya Bapak Ibu. Hal tersebut kalau kita kategorikan sebagai hal yang wajar-wajar saja sebagai hadiah, ya monggo nggak apa-apa. Tapi dalam hal di sini, gratifikasi di sini itu ada tendensi dari seorang guru tersebut untuk tadi itu Pak, untuk apa ya, merasakan lebih gitu. Jadi anak yang memberikan tadi itu Pak Cindy. Seperti itu Pak Cindy. Lanjut Pak. Jadi negatifnya di situ. Oke. Menanggapi ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, Ya, Pak Bu Sri. Siani. Ya, masih ada hubungannya sama dengan Pak Singgi Pak. Kebetulan saya itu karena senang gitu Pak. Karena murid saya misalkan dapat nilai bagus gitu Pak. Tidak hanya satu orang. Mungkin ada tes kamu mandiri, tidak tanya temannya. Kemudian ada 5 anak pun, 10 anak pun, kalau anaknya 10 gitu saya kasih pulpen satu-satu gitu Pak. Kalau anaknya 1 saya kasih pulpen 1. Itu karena saya menghargai saja anak ini benar-benar mandiri. Ini kalau dari sisi guru ya Pak ya. Sekarang kalau dari sisi yang tadi Pak Singgi, itu dari siswa, kebetulan saya tahun kemarin itu kan wali kelas ya Pak ya. Wali kelas terakhir Pak, sekarang sudah enggak. Di sini ada pada waktu kenaikan kelas itu 1 wali murid memberikan itu ada kompor Pak. Tapi Kak sudah selesai, kita sudah menyelesaikannya. Kemudian kalau dari murid itu 1 kelas itu Pak. 1 kelas itu setiap anak itu memberikan. Saya kan agak meneteskan air mata itu Pak. Jadi pada waktu 2 kali semester 1 itu 2 kardus itu diberikan, semester 2 juga Pak. Dan isinya itu apa? Yang membuat saya terenyuh itu ada yang barangnya besar, ada yang barangnya kecil. Yang mungkin barangnya besar mungkin anaknya mampu Pak. Ada sabun itu besar, ada tas mungkin harganya 150-an ingat saya. Tapi juga ada yang kecil. Ada yang kecil, sunlight kecil itu juga ada. Itu mungkin dari sisi segi anak yang tidak mampu. Seperti itu kan tidak mungkin kita tolak. Saya tidak mau pun juga tidak bisa Pak. Dan saya pikir Bu Sri tidak apa-apa, ini Bu Sri ini tidak apa-apa. Akhirnya ya saya terima, tapi saya senang sekali. Kalau dulu hanya 1 kali seperti Pak Sultan sampaikan tadi, 1 kelas itu hanya memberikan 1 tas gitu saja. Untuk yang ini tidak tahu anak-anak itu kenapa tiba-tiba kok memberikan 2 kardus itu, dan saya hitung jumlahnya itu sampai seperti jumlah 1 kelas gitu Pak. Terima kasih, bagaimana menanggapi ini ya Pak ya. Terima kasih. Masih Bu Sriani ya. Jadi seperti pulpen, kalau pulpen tadi kan hadiah yang diberikan kepada ibu guru atau seorang guru kepada anak yang sudah bisa menyelesaikan tahapan
asesmen dengan mendapatkan nilai yang bagus gitu ya, boleh, monggo silakan. Kadang ballpoint, permen gitu ya. Tapi kadang kala itu pemberian suatu hadiah itu kadang sama anak-anak akan dinanti gitu loh. Nanti efek negatifnya seperti itu kadang Bu Sriani. Jadi akan dinanti. Wis kok pelajaran Bu Sriani atau Pak Sultan nanti pasti dikasih permen, pasti dikasih coklat jadi gitu. Ada penantian di situ. Jadi mungkin kalau pemberian hadiah itu mungkin bisa dikategorikan sebagai pemberian poin aja deh kalau atau pin gitu kan lebih kalau dalam wujud hadiah seperti permen, coklat, ballpoint, buku dan sebagainya itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena ada cenderung tendensi si tadi itu anak-anak wis aku pokoknya katanya sergap deh pelajaran Bu Sriani dapat nilai bagus, aku pasti dapat ya emang sih memacu semangat mereka. Nah, tapi mereka akan menantikan kedatangan itu. Saat Bapak Ibu tidak memberikannya, mereka akan terlihat kecewa gitu ya. Akan terlihat kecewa. Wah, aku gak diberikan, saya bisa jawab, saya sudah mendapatkan nilai bagus, jadi seperti itu. Mungkin itu yang dirubah sedikit, mungkin dikasih ipin lah atau semacam bros gitu. Itu insya Allah bisa untuk anak-anak bisa lebih jauh lebih bagus gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pemberian yang tadi itu. Mungkin gini ya Bu Sriani, yang dikatakan gratifikasi tadi itu pemberian yang ada tujuannya itu Bu Sriani. Nah, kalaupun di Sultan macet. Oh iya, saya kira punya saya. Baik Bapak Ibu, kayaknya Pak Sultan ada kendala pada jaringan internet sehingga macet. Kolom chat Satu sudah tadi saya buka, terus ada yang kami, ngirim lagi, terus saya tutup, Pak. iya, orangnya sudah keluar. Chatnya sudah kami buka kembali, Bapak Ibu. Barangkali ada yang Sudah dibuka ya, Pak. bertanya melalui kolom chat, silakan. Oke. Atau buka langsung mikrofonnya. Nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Sultan. Ya, mohon maaf Pak. Ya, Bu Marlia. Ya, baik. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan gini Pak, di waktu pelan kita udah bersumpah ya, sumpah jabatan gitu kan Pak. Jadi kan sekarang ini di waktu kita bekerja kita emang nggak ada korupsi uang ya Pak, tapi lebih sering kita korupsinya waktu ya Pak ya. Ini kejadian dilakukan sering ya Pak ya. Terus kalau kadang-kadang seperti sekarang ini Pak, ini kan di sekolah kan banyak kegiatan menyangkut 17 ya Pak. Jadi kan otomatis kita kan tidak belajar ya Pak ya. Jadi ini apa termasuk dalam korupsi atau bagaimana Pak? Karena kadang-kadang kan ada 5 menit cepat keluarnya ataupun Pak. Ini termasuk gimana Pak? Mohon Ya. Pak. Ya. Ya, Ibu Marlia, terima kasih pertanyaannya. Saya tampung dulu. Nanti kalau Pak Sultan sudah bergabung bersama kita, saya sampaikan kembali kepada beliau tentang korupsi waktu di sekolah ini, Marlia ya. Kemudian ada di chat ini ada yang bertanya, apakah yang ikut webinar dapat sertifikat? Ya, karena ini hubungannya dengan kepanitiaan, kami sampaikan bahwa KGP Indonesia selalu memberi sertifikat Ibu kepada setiap peserta. Ini sudah dijawab oleh Bu Sriani. Jadi sertifikat itu biasanya dibagikan pada hari Senin kalau tidak ada kendala, begitu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ahmad Sultan
sudah kembali bergabung bersama kita. Bu Sri boleh share ya, hadir ya Bu ya. Oke. Ya. Mohon maaf Bu Sri, Bapak Ibu semuanya, Pak Singgi. Ini laptop saya tiba-tiba mati. Iya Pak Sultan. Jadul ini. Tidak apa-apa. Ya. Ini kameranya loh, kan kameranya nggak nyala kan, wis. Iya. Pak Sultan, ada yang bertanya tadi dari Ibu Marlia. Dari Ibu Marlia itu menyampaikan bahwa kalau itu terus kemudian sekarang di sekolah saat itu ya, mungkin misalnya anak-anak ada kegiatan apa, tapi sebetulnya kegiatan di kelas itu belum waktunya, mungkin begitu ya, belum waktunya, tapi dipakai untuk kegiatan yang ini salah waktu itu, atau mungkin misalnya selesai sebelum waktunya gitu Pak Sultan. Jadi misalnya pelajaran itu 5 menit sebelum waktunya kita sudah sudah off misalnya. Bagaimana dengan apa yang seperti itu, korupsi yang seperti itu, maksudnya apakah itu termasuk korupsi atau bagaimana gitu loh Pak Sultan. Nanti untuk jelasnya mungkin Bu Mardia akan menyampaikan sendiri setelah Pak Sultan menjawab pertanyaannya. Ya, gitu. Tadi saya lanjutkan ya, tadi tempat terpotong yang dari Bu Sriani dan juga Pak Singgi. Jadi yang dimaksud tadi gravitasi tadi itu adalah tujuannya Bapak Ibu. Kalau si orang tua tadi itu memberikan sesuatu kepada kita dan punya tujuan tertentu di balik itu, mungkin kan dia nggak bisa ngomong saya langsung ya Pak, anak saya dibantu nih tidaknya dan sebagainya. Mungkin dia hanya menyebutkan namanya anaknya saja. Pak, anak saya ini di sini seperti ini. Itu kesulitannya di bagian ini misalnya seperti itu. Nah, maka itu bisa dikategorikan gratifikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalaupun itu pemberian seperti yang tadi yang Bu Sriani katakan, ke sekolah, wali kelas anak-anak gitu ya terakhir gitu ya di semester 1 atau 2. Nah, maka dikatakan sebagai pemberian atau hadiah gitu ya Bapak Ibu ya, yang kita terimakan sebagai wujud rasa itu sudah mendampingi anak-anak dan sebagainya. Aku udah makan apa belum tadi? Dilihat dari tujuannya. Sudah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mohon maaf. Selanjutnya adalah tadi pertanyaan dari Bu siapa Pak? Marlia. Iya Bu Marlia. Oke, Bu Marlia. Terima kasih Bu Marlia pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita katakan tadi itu kan tadi jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa korupsi memang kaitannya dengan uang gitu. Kalau kita yang ada dalam benak kita, kalau kita membaca tulisan korupsi itu pasti kan ada hubungannya dengan uang, penyelewenggan uang dan sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu, di dunia pendidikan pun dalam kategori korupsi juga bisa kita lakukan. Yang tadi yang saya katakan, suap, ya, terus yang pemberian hadiah tadi itu, terus yang penyimpangan dana pos gitu. Nah, lalu yang paling hal-hal kecil yaitu korupsi yang terjadi di kelas misalnya, mengakhiri pembelajaran sebelum waktunya misalnya gitu, atau terlambat gitu yang jadi sampai waktunya lebih dari 10 menit dan sebagainya, terlambat 15 menit dan sebagainya. Nah, itu kan sudah mengambil waktu, itu dikategorikan sebagai korupsi Bapak Ibu ya. Tapi korupsi dalam hal pembelajaran di kelas gitu, bukan menyangkut keuangan. Jadi kita bisa artikan korupsi itu tidak hanya mengarahnya ke keuangan, tetapi bisa mengarah pada tindakan, bisa mengarah pada perilaku, jadi seperti itu. Nah, sebetulnya kan kalau kita pikir korupsi berarti penyelewengan uang yang dia lakukan, dia secara sadar betul melakukannya, gitu. Jadi seperti yang katakan tadi, tidak ada grow mindset yang ada dalam pikiran dia, yang ada fixed mindset. Alah, wis baba, wis biarlah. Toh yang lain juga melakukan hal yang sama. Alah, biarlah saya akhiri pembelajaran saya cepat, wis gak apa-apa, saya nggak masuk. Toh yang lain juga sama. Akhirnya kita jalan di tempat Bapak Ibu. Tidak ada proses
pola pikir tumbuh dalam diri kita gitu. Kita ya kan stuck di tempat itu aja gitu loh. Kalau kita seperti itu, karena kita memikirkan yang lain, kita melihat yang lain. Nah, kalau ya saran saya jangan lihat yang lain. Kita bisa lakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang mengetahui diri kita ya diri kita sendiri, yang mengetahui kapabilitas kita, yang mengetahui bagaimana kita memotivasi siswa, bagaimana kita care terhadap siswa, bagaimana kita peduli, itu ya diri kita sendiri. Ya makanya dimulai dari diri kita sendiri gitu ya Pak Singgi ya. Jadi nggak bisa kita serta-merta, kita boleh melihat orang lain sebagai figur yang bagus yang bisa kita contoh, tapi kita tidak seyogianya sepenuhnya meniru mereka gitu. Karena kita punya unik, karena apa ya? Setiap pribadi, setiap manusia itu memiliki keunikan tersendiri, memiliki sesuatu yang orang lain nggak punya gitu loh. Sesuatu yang orang lain nggak akan mungkin bisa memiliki. Nah, kita olah itu, kita tumbuhkan itu, kita bangun itu dalam diri kita. Seperti itu Pak Singgi. Baik Pak Sultan, terima kasih untuk jawabannya. Bu Marliah, bagaimana, apakah sudah menjawab apa yang ditanyakan tadi? Kalau misalnya kan jawaban Bapak tadi kan memang benar Pak, maksudnya saya bisa memahaminya Pak. Cuma kalau yang dimaksud dengan denda itu gimana Pak? Apa termasuk denda Pak? Misalnya kan denda. Nah, misalnya itu cuma gitu. Kan nanti dendanya Pak, misalnya 10.000 gitu. Itu iya. Ya, oke, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ini denda ya Bapak Ibu ya, denda ya. Jadi memang kalau di dalam kelas itu aturan dari atau agreement of the classroom atau kita katakan sebagai kesepakatan kelas itu memang secara mayoritas itu diatur oleh guru masing-masing. Misalnya sebelum pembelajaran kita buat nih kesepakatan kelas kita, misalnya nggak boleh terlambat, misalnya gitu ya, atau terlambat maksimal 5 menit, misalnya gitu. Tidak boleh mencontek, misalnya tidak boleh menggunakan hak di pembelajaran, itu kesepakatan. Nah, kalau berkaitan dengan denda, nah denda itu kan pasti berkaitannya dengan uang tubuh ya. Nah, jadi makanya Bapak Ibu ya, kita itu harus hati-hati loh ya. Uang 10.000 pun itu, kalau kok 10.000, 5.000 aja bisa loh kita jadi tersangka jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu perlu dihindari seperti itu. Denda yang berupa uang itu perlu dihindari. Karena kalau seperti itu bisa merugikan diri kita sendiri. Mungkin dendanya misal gini ya. Yuk kalau misalnya terlambat nanti saya denda. Dendanya adalah kalau bahasa Inggris misalnya menghafal 5 kosakata. Nah, itu kan dendanya denda positif ya. Dendanya denda masuk pada pembelajaran. Lebih baik itu Bapak Ibu. Malia ya, jangan denda ke uang gitu ya. Jangan uang yang jangan yang itu gitu loh. Jangan uang dengan tentang uang gitu ya. Ya, makanya kita harus sangat berhati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam hal seperti itu. Bisa jadi kan orang tua akan menanyakan, nah kok seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nggak usah jauh-jauh. 2 hari yang lalu kejadian di kelas saya sendiri Bapak Ibu. Ini saya mau cerita ada 2 versi yang saya cerita yang pertama dulu ya, yang ada hubungannya dengan gratifikasi tadi. Ya, jadi ada gini, saya kan wali kelas di kelas 10 KR saat itu ya, saya sebutkan tidak apa-apa. 10 kreativitas kalau di sekolah kami itu Pak Singgi, sekolahnya itu di kelas 10 itu kami pakai, kalau yang kemarin pakai profil pelajar Pancasila, kan sekarang pembelajaran mendalam kita pakai DPL Pak ya, dimensi profil lulusan. Kita pakai ada kelas keluargaan, kelas kesehatan, kelas komunikasi, kelas kreativitas, kelas berpikir kritis, kelas iman dan takwa. Itu kelas kami di kelas 10. Jadi pakainya nama-nama itu gitu ya. Dari ada kelas 11 sampai kelas 10 tapi namanya pakai nama itu. Dan di kelas 11 ada namanya kelas profesi. Mereka langsung menuju ke profesi masing-masing, ada manajemen, teknik dan sebagainya. Nah itu. Nah saya wali kelas KR saat itu. Setiap ada masalah, si anak ini tidur dan sebagainya, itu orang tua pasti saya panggil. Saya hubungi. Ibu, mohon maaf,
si A ini kok seringkali seperti ini, pulang jam berapa, selalu saya berkomunikasi Bapak Ibu, selalu intens berkomunikasi. Ada kejadian apa saya langsung berkomunikasi, ada kejadian apa dia posting di TikTok dengan apa namanya itu perkataan yang kurang benar gitu ya, diketahui teman saya, lalu teman saya meng-forward kepada saya langsung telepon ke ibunya, ibu monggo dilihat TikToknya, monggo dilihat ini. Nah karena saking intensnya seperti itu, akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Pada saat itu dia ke sekolah mengurus paspor ya Bapak Ibu ya, mengurus paspor karena mau keluar negeri. Ada insya Allah Oktober ini mereka akan berangkat ke Malaysia pertukaran pelajar gitu, dengan biaya sendiri, biaya ibunya sendiri. Kami yang menguruskan paspornya 1 hari jadi saat itu Bapak Ibu. Begitu paspor sudah jadi, dia bertemu dengan saya, terima kasih Pak Sultan, ini ya Ibu, dimasukin amplop sama dia tebel Bapak Ibu, sama Bapak Ibu kalau tahu ya, di bukunya itu, di buku anunya itu, di lembar mapnya itu dikasih amplop tebel banget Bapak Ibu. Saya sudah mengira ini pasti uang, nggak mungkin tidak, itu pasti uang, di amplopnya tertutup rapat. Iya Bapak Sultan, terima kasih ya, sambil didekapkan gini, mohon maaf Bapak Ibu, nggak apa-apa, nggak apa-apa, saya tolak Bapak Ibu. Nah itu hal kecil ya Bapak Ibu, mungkin yang bisa kita rasakan, tapi dampaknya ya bisa jadi luar biasa pada diri kita dan juga dari orang tua. Oh ternyata Bapak guru, bapak-bapak atau Bapak Ibu guru seperti ini ya, nggak mau diberi seperti ini gitu, seperti itu. Ya kita tulus ikhlas membantu ya Bapak Ibu ya. Nah perkara dia mau memberikan sesuatu dan sebagainya, nah itu di luar tanggung jawab kami sebagai seorang guru ya kami sebagai seorang guru ya harus bisa menerima. Kita akan menolaknya seperti jangan Bapak Ibu, jangan sampai dipaksa Bapak Ibu, saya nggak mau. Nah, itu hal kecil yang bisa kita lakukan dan itu akan berdampak besar gitu. Berdampak besarnya pada siapa? Pada orang lain yang merasakan, pada orang tua gitu. Jadi seperti itu satu. Terus yang tadi itu, nah ada orang tua, ini kelas lain ya Bapak Ibu ya, kelas 12. Orang tua yang mengatakan seperti ini, Bapak, anak-anak itu mengumpulkan uang kas, saya kepingin tahu, kepingin lihat perolehan digunakan untuk apa uangnya, administrasinya saya kepingin lihat. Sampai sebegitunya orang tua Bapak Ibu ingin bertanya, ya kami fasilitasi dengan baik, digunakan untuk ini dan ini. Dan memang kalau urusan uang ya Bapak Ibu ya, kita nggak akan memungkiri itu memang hal yang sangat di luar nalar kita sebagai seorang guru lah seperti itu. Notabene hanya kas kelas saja seperti itu ditanyakan sama orang tua. Ya sah-sah saja mereka menanyakan seperti itu karena memang anak-anak ini kan belum bekerja ya, dapat uangnya dari orang tua, jadi masih minta orang tua. Sah-sah saja mereka bertanya. Nah, makanya yang saya katakan tadi, denda itu kalau bisa jangan uang gitu, jangan ke arah uang gitu. Jadi ajari anak-anak untuk mendapatkan konsekuensi yang positif. Apa nih konsekuensi kamu kalau misalnya kamu terlambat hadir? Yang positif, jangan yang negatif misalnya. Berdiri Pak, nggak boleh. Dipukul Pak, nggak boleh. Dicubit Pak, nggak boleh. Apalagi nggak boleh dalam bentuk kekerasan. Oh Pak, menghafal satu kalimat atau kosakata dalam bahasa Inggris, atau bercerita dalam bahasa Inggris 3 kalimat saja. Positif kan Bapak Ibu? Nah, itu yang bisa kita lakukan. Mungkin itu jawaban saya Pak Singgi. Ya, terima kasih Pak Sultan, jawabannya yang luar biasa. Begitu Bu Maria ya mengenai denda di kelas. Ya. Iya, jadi memang garis besarnya bahwa ini Pak Sultan ya sebagai guru yang ingin menegakkan ini anti korupsi, bahwa kejujuran itu memang harus jadi tonggak utama gitu ya. Soalnya ya kayak tadi ceritakan Pak Sultan, dikasih uang segepok itu emang hati siapa yang tidak ngiler kan gitu ya Pak Sultan ya. Iya Pak. Ya siapa yang tidak mau banget kasih uang gitu. Tapi ya ketika kejujuran itu betul-betul diangkat jadi nomor 1 ya.
ketakutannya lebih utama gitu Pak Sultan ya. Betul ya. Gitu. Betul. Itu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Oh ya, jangan lupa mengisi daftar hadir Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat, karena data sertifikat itu kami ambil dari daftar hadir yang Bapak Ibu isi. Link daftar hadir sudah di-share Bu Sriani di kolom chat, itu silakan tinggal klik kemudian diisi saja. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nah, ini kebetulan saya kemarin ya Pak Sintia, seminggu yang lalu itu mendapatkan pelatihan selama 6 hari pembelajaran mendalam dari direktorat. Kan kalau sekarang itu biayanya kan biaya mandiri dari pos ya Pak Sintia. Jadi yang dibiayai oleh sekolah gitu loh. Kalau diklat hari ini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pasti tahu ya. Diklat hari ini itu beda dengan diklat yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi ada biaya itu ditanggung oleh sekolah masing-masing dengan dana pos tadi itu gitu loh. Jadi kami mendapatkan pelatihan pembelajaran mendalam itu selama 6 hari dan topiknya bagus banget Pak Siti. Nanti kapan-kapan kita share ya Bapak Ibu ya, nanti insya Allah kita saling sharing gitu Bapak Ibu. Saya juga sharing ke Bapak Ibu semuanya gitu Pak Siti. Iya memang betul Pak Sultan. Saya juga sempat mendengar dari Bendahara Bos bahwa pelatihan sekarang itu dibiayai oleh sekolah. Oleh pos, iya sekolah. Ibu silakan, ada yang mau bertanya lagi? Kalau di flyer kita itu kemarin yang kita bagi itu acara kita berlangsung dari 19.15 sampai 20.45. Ini sudah tinggal 2 menit dari 2 menit ya. Dari schedule kita. Mungkin kalau ada yang bertanya, saya tunggu, silakan Bapak Ibu. Ada bertanya enggak Bapak Ibu? Baik Pak, mohon izin lagi ya Pak ya. Oh iya. Ya silakan Bu Marlia, silakan. Pak, ini Pak, di salah satu ada imbalan dulu kepada bagi siswa yang tidak membawa mungkin ini denda 2.000 Pak. Terus dendanya itu dikenakan lagi untuk siswa itu sendiri Pak. Ini positif apa negatif Pak? Ini kurang juga ini karena udah berjalan berapa lama. Karena kalau anak-anak kita suruh bawa nggak ada bawa kayak kan mereka nggak salah gitu. Alasan mereka kan belum ada. Maka mungkin adalah berkurang gitu Pak yang ini tidak bawa mukena, dan dananya ini dikembalikan lagi nanti dalam bentuk ya sedekah atau gimana. Itu yang udah berjalan ini gimana Pak? Mohon Pak pencerahannya lagi Pak. Oh iya, coba. Kok kurang jelas saya Pak Singgi bisa mengulangi lagi. Jadi ini pemanfaatan dana tadi Pak Sultan. Jadi misalnya kalau sholat di musola itu harusnya kan mereka bawa mukena misalnya gitu ya. Tapi mereka tidak bawa mukena. Nah, itu kena cas istilahnya, kena cas lah. Uang hasil casnya itu nanti bisa dibelikan mukena lagi gitu. Itu maksudnya Bu Maria tadi kayaknya. Jadi didenda ya Pak? Ada denda gitu ya? Gimana? Jadi ada denda gitu ya? Ya, ya, terus uangnya itu dipakai untuk beli mukena lagi. Jadi yang tidak bawa mukena itu hasil uang pengumpulannya itu dibelikan mukena lagi sehingga musolanya bisa dapat mukena baru itu. Ya, kalau ya apa ya Bapak Ibu ya, Kak, saya itu kan memang kalau dilihat sekarang gini aja Bapak Ibu ya, kita artikan itu denda ya. Kalau kita ngomong denda itu kan pasti biasanya ngarahnya kan ke uangnya Bapak Ibu. Kalau menurut saya sebagai seorang pendidik, kami seorang pendidik, ajari anak-anak itu untuk tidak berorientasi pada uang Bapak Ibu. Uang itu nanti akan jalan sendiri, akan dapat sendiri, akan muncul sendiri dengan apa? Dengan
sesuatu yang ada dalam diri kita gitu Bapak Ibu. Jadi dari mungkin dari diri dari awal gitu kita bisa ajarin anak-anak dengan sesuatu yang positif yang kita bisa berikan. Nah misalnya denda tadi itu jangan dikategorikan denda ya, jangan katakan denda, kata-kata denda itu diganti gitu Bapak Ibu, konsekuensi gitu kan, lebih manis ya. Jadi makanya kita itu kadang-kadang mengatakan jangan mengatakan tidak, lebih baik kita katakan belum. Kalau belum itu kan bisa kita lakukan, kalau sudah tidak itu sudah no, sudah zero, tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Kalau kita masih belum, saya tidak bisa soal ini Pak Sultan, sudah selesai sudah. Tapi kalau kita mengatakan saya belum bisa soal ini, beda kan Bapak Ibu. Kata-kata belum sama tidak itu beda. Kata-kata denda sama konsekuensi juga beda. Mungkin kita bisa rubah mindset kita Bapak Ibu. Mungkin kata-kata denda bisa kita ubah dengan yang lain, misalnya konsekuensi atau sesuatu yang harus ditanggung, misalnya seperti itu. Itu kan jauh lebih bermanfaat dan konsekuensinya jangan ke uang gitu Bapak Ibu, ke hal yang lain gitu misalnya kalau seperti yang tadi disebutkan Maria membersihkan tempat ibadah, nggak bisa kan konsekuensinya misalnya nggak bawa ruku atau nggak bawa sarung karena pakai pakaiannya celana pendek untuk sholat, berarti nanti sarungnya kami pinjamin, tapi konsekuensinya adalah apa? Membersihkan sholat, menyapu, ngepel, ngosek kamar mandi dan sebagainya. Itu jauh lebih positif Bapak Ibu. Kita bisa menanamkan, kita bisa dapat macam-macam kedisiplinan bisa kita dapat. Yang kedua kepedulian bisa kita dapat. Itu kan Bapak Ibu. Nah tapi kalau uang ya sudah selesai. Saya denda, saya melakukan kesalahan. Saya melakukan denda nih Pak Sultan. Berapa kamu bayar? 2.000 sudah selesai. Tidak ada pembelajaran di situ Bapak Ibu. Yang ada anak akan ada timbul rasa ketakutan. Ketakutan dalam artian, ya nih aku bawa sangu, aku bisa kasih itu denda karena saya melakukan sesuatu. Nah, kalau saya nggak punya sangu saya atau uang saku saya, uang jajan saya cuma itu, apa itu yang kita berikan? Akhirnya apa yang terjadi dalam diri anak kita? Akan timbul secara keterpaksaan dia berikan. Duit, pas gak nih duit ini, pas gak punya uang, aku kena hukumannya denda. Ini satu-satunya uang yang aku gunakan untuk jajan, saya bayarkan untuk denda. Terus apa Bapak Ibu kalau itu yang terjadi? Akan timbul dalam perasaan si siswa tersebut sakit hati kan Bapak Ibu. Pastinya seperti itu. Itu yang akan terjadi pada diri anak-anak kita. Jadi makanya mungkin dirubah ya Pak Singgi ya. Mindset kita harus ada perubahan gitu. Dengan katakan denda dengan uang, tapi katakan konsekuensi dengan hal yang positif. Seperti itu. Ibu Marlia. Mungkin bisa memuaskan jawaban atau kalau kurang, monggo silakan. Boleh. Baiklah, itu tadi dari Pak Sultan. Ya, tepuk tangan lagi untuk Pak Sultan, Bu. Ini sepertinya waktu sudah melewati apa yang kita rencanakan di awal, Bapak Ibu. Baiklah, serangkaian acara webinar pada malam hari ini telah kita lalui dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, paparan yang luar biasa dari Bapak Sultan. Ini bagus sekali untuk kita buat pelajaran Bapak Ibu. Sharing dari Pak Sultan tentang tentang bebas korupsi ya, lingkungan kita yang bebas korupsi. Mungkin di lain waktu Pak Sultan bisa sharing pelatihan yang 6 hari itu Pak Sultan ya. Beres, saya berikan, nanti saya berikan semuanya ke Bapak Ibu. Terima kasih sekali Pak Sultan. Demikian Bapak Ibu, acara webinar kita. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi daftar hadir agar sertifikatnya bisa kami kirimkan secepatnya. Demikian, mari kita tutup acara yang luar biasa pada malam